Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Sobat Indo Properti. Kali ini saya ingin membahas satu tema yang paling hangat di dunia bisnis properti saat ini, di mana terjadi gonjang-ganjing kasus kepailitan. Sobat, pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya memakan korban individu manusia, tetapi beberapa perusahaan pengembang turut merasakan keganasan virus ini yang berujung pailit alias bangkrut. Pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang. Sudah banyak pengembang yang mendapat sertifikat kebangkrutannya gara-gara urusan piutang ini. Yang terbaru adalah pengembang mega proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, saat ini berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diputuskan dalam sidang putusan hari Senin 9 November 2020 di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebelumnya ada PT Sentul City Tbk yang digugat pailit konsumennya. PT Coldwell Development Tbk, pengembang perumahan mewah di kawasan Serpong yang sudah dinyatakan pailit dan lain sebagainya. Kasus-kasus kepailitan perusahaan properti ke depan mungkin saja akan terus berlanjut, dan ini mengundang keprihatinan semua pihak, terutama konsumen yang beritikat baik yang dilindungi undang-undang. Maraknya kasus kepailitan menjadi alarm SOS dan bisa menjadi lonceng kematian bagi bisnis properti yang merugikan banyak pihak, terutama konsumen. Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia, Erwin Kalo, mengatakan sudah menjadi rahasia umum jika proyek pilot ini sering ada mafianya. Bahkan tidak jarang ada pemodalnya dan memang disetting dari awal. Ujung-ujungnya yang paling dirugikan selalu adalah konsumen jika terjadi kasus pilot. Mengapa dirugikan? Karena dalam undang-undang kepailitan, konsumen itu dikategorikan sebagai kreditur kongruen, yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda, sehingga penyelesaian utang terhadap kreditur kongruen dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lainnya terselesaikan. Jadi memang sangat menderita. Jadi dia akan dibayar ketika semua utang-utang perusahaan yang dipilotkan itu akan lunas dulu, sehingga bisa aja mereka dapat sisa-sisa, bahkan mungkin tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan kreditur preferen, yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, yang diantaranya adalah kontraktor dan supplier. Justru itu, kata Erwin, konsumen mau tidak mau harus mencegah terjadinya pailit dalam rapat kreditur dengan menggunakan hak suara, karena ujung-ujungnya konsumen jugalah yang merugi. Yang paling untung adalah tentunya saja kurator itu sendiri, karena kurator langsung mendapatkan bagian 7% di depan apapun hasil akhir dari kepailitan itu. Di lain pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai maraknya mafia pailit di industri properti dapat mengancam pemulihan ekonomi nasional, khususnya setelah terkena hantaman badai COVID-19 sejak awal Maret 2020. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Pengurus Pusat HIPMI, Ajib Hamdani, mengatakan maraknya kasus kepailitan ini menciptakan potensi krisis baru bagi perekonomian Indonesia yang sedang dalam tahap pemulihan, terutama industri properti nasional. Jika tidak ada perhatian dan penanganan yang tepat terhadap masalah ini, maka dampak sistemik dapat mempengaruhi ratusan industri berikut
dengan puluhan juta tenaga kerja. Sekarang kita kembali ke kasus PKPU Meikarta. Tentunya kita berharap tidak ada mafia pilot yang bermain di situ. Semoga ini murni masalah utang piutang antara kreditur dan debitur yang bisa diselesaikan dalam bingkai win-win solution. Karena pembeli Meikarta tidak semua adalah investor berkantong tebal. Malah sebagian besar adalah investor kaki lima yang menabung untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Bahkan tidak sedikit konsumen tersebut hanyalah end user yang menjadikan Meikarta sebagai rumah pertamanya. Mudah-mudahan Pak Hakim yang menangani kasus ini bijak mengambil keputusan. Di lain pihak, mengingat arti strategisnya mega proyek ini bagi Lipo Group, bahkan nama Meikarta itu sendiri berasal dari nama ibu kandung James Riyadi, pemilik Lipo Group, yaitu Limai. Sehingga proyek ini harusnya menjadi pertaruhan integritas dan kredibilitas Lipo Group, terutama bagi ownernya secara pribadi. Karena itulah kita semua percaya PT Mahkota Sentosa Utama akan berupaya keras agar Meikarta tidak dipilotkan. Lagi pula, melihat progres yang sudah signifikan dan besarnya investasi yang sudah ditanamkan, tidak make sense jika Lipo Group pasrah begitu saja. Ada banyak hal yang dipertaruhkan jika mega proyek ini benar-benar pilot. Selain akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek Lipo Group, kasus kepilotan ini juga akan menghancurkan pasar properti di Indonesia secara keseluruhan. Kita sangat berharap apa yang disampaikan oleh Head of Public Relation PT Mahkota Sentosa Utama, Jeffrey Rawis, bahwa pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan proyek yang telah dibangun sesuai rencana awal, benar adanya. Dia pun menegaskan kasus ini tidak akan berdampak pada progres konstruksi maupun komitmen Meikarta pada para pembelinya. Saat ini pun pengembang Meikarta telah dan sedang melakukan serah terima lebih dari 1.500 unit di Distrik 1. Karena itu, janganlah Pak Hakim mengubur asa ribuan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya hanya untuk kepentingan oknum dan sekelompok orang. Toh selain kepastian hukum dan keadilan, hukum itu harus punya nilai kemanfaatan. Putusan yang tidak bermanfaat dan merugikan banyak orang adalah hukum yang tidak berguna. Sekian, terima kasih. Never let me go, right here in your arms as well.